Selamat pagi yang ada di Amerika, juga selamat sore yang ada di Indonesia. Kita semua bersemangat mencari Tuhan. Amin. Saudara, pada kesempatan ini judul yang akan kita belajar bersama-sama yaitu mengapa sukar mempercayai Tuhan. Saudara, kalau orang muda memilih satu universitas, saya tahu karena cucu-cucu saya yang di Amerika sudah ada 3 orang yang masuk universitas. Dan saya tahu bagaimana dia memilih jauh-jauh hari sebelumnya universitas apa ya, jurusan apa yang dituju. Saudara, kalau orang muda memilih satu universitas dan mengambil salah satu jurusan, paling tidak jurusan itu menjanjikan, ya. Paling tidak menyenangkan dan paling tidak jurusan itu sungguh-sungguh menjanjikan masa depannya. Artinya apa? Artinya setelah lulus dia dapat bekerja karena biasa dicari orang, tenaga yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Atau lulusan dari fakultas itu, universitas itu sungguh-sungguh dicari oleh orang. Saudara, kalau seorang pengusaha hendak memilih satu bisnis, dia pasti melihat kemungkinan bahwa bisnis itu menjanjikan, maka dia memilih bisnis itu. Kalau pekerjaan itu menjanjikan, pasti dia pilih. Jadi banyak orang yang cari pengusaha atau cari bisnis atau tempat di mana itu semua menjanjikan masa depannya. Demikian pula kalau orang itu pindah imigrasi ke luar negeri, ia akan kalkulasi, memperhitungkan bahwa negeri yang dituju itu akan menjanjikan masa depan hidup anak-anaknya. Saudara, demikian juga kalau seorang memilih teman hidup, walaupun kenyataannya sering orang memilih teman hidup, walaupun kenyataannya sering tidak berpikir panjang, tapi mungkin untuk mengisi kesepian ya, paling tidak apa yang dipilih itu menjanjikan, walaupun tidak semuanya. Dan pemilihan jodoh masa depan atau berbagai motif lain, tapi apapun umumnya orang memilih sesuatu itu selalu menjanjikan. Dan pada kesempatan sore hari ini, kita mau bertanya, kita mau memperkarakan, kita mau mempersoalkan, seberapa Allah menjanjikan saudara, dan seberapa saudara mempercayai apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara, mengapa kita ke gereja? Mengapa kita menjadi orang Kristen? Menurut saudara, seberapa Allah itu menjanjikan di dalam hidup kita? Bila kita memilih sesuatu, tentu mengharapkan yang kita pilih itu sesuatu yang menghasilkan, sesuatu yang menjanjikan masa depan kita. Saudara, seberapa saudara yakin bahwa Tuhan itu menjanjikan sehingga saudara berani menaruh hidup saudara sesungguhnya sebanyak-banyaknya mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara, tentu kita jangan spekulatif. Mungkin pada awal-awal seorang mengikut Tuhan menjadi orang Kristen itu spekulatif. Ya karena kita harus bertuhan. Ya, apalagi di Indonesia ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Atau kita harus sebagai orang, kita harus punya pegangan ya. Di mana umumnya yang kita dengar, kita harus punya pegangan hidup. Saudara, tapi ikut Tuhan bukan sekedar itu, saudara. Seberapa kita mempercayai Dia?
bahwa Dia adalah Allah menjanjikan. Saudara, seberapa menurut saudara bahwa Allah itu menjanjikan? Dan jujur, kita mengakui, mempercayai Allah itu tidak mudah. Mulut kita bisa berkata, aku percaya kepada Tuhan. Tapi sikap kita belum menunjukkan yang sepenuhnya kita percaya pada Tuhan. Karena untuk percaya pada Allah itu tidak mudah, saudara. Mengapa bisa demikian? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan itu sesuatu yang tidak memiliki bentuk, ya, yang tidak terlihat. Karena Allah itu roh. Di dalam Lukas 24 ayat 39, roh itu tidak memiliki tubuh. Jadi Tuhan itu nggak kelihatan. Kadang-kadang yang kita lihat aja kita nggak percaya. Apalagi yang nggak kelihatan. Kita tahu kekuatan Allah itu kekal. Sifat Allah itu keilahiannya. Tidak kelihatan. Sehingga kadang-kadang manusia ini sulit untuk mempercaya. Semua yang tidak kelihatan, yang tidak bisa kita lihat dengan mata, itu didefinisikan, dianggap bahwa itu nonsen. Tidak ada. Kalau sesuatu yang dapat dibuktikan 10 tambah 10, 20 itu sudah pasti. Tapi Tuhan itu tidak bisa dihitung. Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan itu tidak nyata. Bahkan sering Tuhan itu seakan-akan tidak ada. Tuhan itu tidak kelihatan menemani kita sepanjang hidup kita. Tidak kelihatan. Karena itu untuk mengalami Tuhan, kita harus memperbarui pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus. Firman Allah mengatakan, carilah perkara yang di atas. Melalui doa, merenungkan firman Tuhan, bukan membaca, merenungkan firman Tuhan. Melalui hubungan kita bersama Roh Kudus yang kita lakukan setiap hari. Cara menjumpai Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihatlah ciptaannya. Memang Allah tidak kelihatan, tapi kita bisa lihat ciptaannya. Langit dan bumi, matahari yang begitu teratur, bulan yang teratur, bintang-bintang yang teratur. Kita bisa melihat dalam berkat-berkatnya, perlindungannya kepada kita, mengubah hidup kita, menyembuhkan kita, kehadirannya, suasana kehadiran Allah, itu bisa kita rasakan. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita mau melihat Tuhan, kita harus suci hatinya. Karena orang yang suci hatinya dapat melihat Allah. Itu yang pertama. Kenapa kita sulit untuk mempercayai Tuhan? Yang pertama, karena Allah itu tidak kelihatan. Yang kedua, kita melihat manusia di sekitar kita. Mengapa kita tidak bisa mempercayai Tuhan? Karena kita melihat manusia di sekitar kita. Manusia di sekitar kita itu mengesankan atau mengisyaratkan bahwa Tuhan tidak bisa dipercayai. Saudara, kita di Indonesia masih melihat orang pergi ke rumah Tuhan beribadah. Coba di luar negeri, saudara, di Eropa, ya, di Jepang, yang tadinya mayoritas Kristen, ya, gereja-gereja banyak menjadi sepi. Saudara, yang datang orang-orang yang sudah berumur. Kita lihat hari-hari Minggu, hari-hari besar, banyak orang yang lupa Tuhan. Mereka lebih suka ke pantai daripada ke rumah Tuhan. Saudara, pesan di dunia kepada kita seolah-olah Tuhan tidak bisa dipercayai. Saudara, kalau suatu saat saudara lapar dan cari restoran, saudara mau cari restoran yang enak, tentu itu dilihat yang ramai, saudara. Kalau restoran itu sepi, saudara, kita males masuk.
Yang rame ini kita percaya pasti ini enak, karena apa? Antri. Ya. Mau antrian keberapa kita tetap nunggu, saudara. Karena kita tahu ada satu masukan bahwa restoran ini antri karena enak, ada janjinya enak. Saudara, waktu saya di Jepang itu saya diajak makan ramen, saudara. Namanya Ichiran ramen, saudara. Itu antrinya, saudara. Aduh, berjubel-jubel antri. Dan masuknya itu saudara melalui lorong ya, tangga, turun tangga itu masuknya satu-satu, saudara. Satu orang satu, tangganya sempit. Namanya Ichiran. Tapi orang yang masuk penuh, saudara. Antrinya berjam-jam, saudara. Duduknya aja enggak bisa kita 15 orang itu sama-sama. Satu masuk, nanti anak cucu saya masuk, habis gitu anak saya masuk sini, nanti enggak bisa gabung, saudara. Karena rame, saudara. Saudara, walaupun kadang-kadang, saudara, kita belum tentu tahu betul-betul enak enggak, bersih atau enggak, kita enggak tahu. Tapi kita ikut karena antrian itu memberi pesan bahwa resto itu memang bisa dipercayai. Dan banyak orang cerita menjanjikan enak, saudara. Saudara juga begitu. Obat-obat yang memberi testimoni, wah ini manjur, pasti kita beli. Dan kalau kita lihat di dunia ini, sepertinya Tuhan itu tidak menjanjikan. Bahkan orang beragama sendiri, kita lihat, lah itu orang beragama Kristen, tapi moralnya tidak baik. Menunjukkan ketidakseriusannya, menunjukkan tidak ada kesungguh-sungguhannya. Sehingga mereka bertuhan memberi pesan seolah-olah kekristenan ini buruk, orang ikut Tuhan itu buruk. Kelakuannya, karakternya, sifatnya, perkataannya, ucapannya, mudah marahnya, tidak memberikan contoh, memberikan satu janji bahwa Tuhan itu bisa dipercaya. Kata-kata yang kasar, pertikaian, itu di dunia ini tidak menjanjikan bahwa Tuhan itu tidak bisa dipercayai. Saudara, yang ketiga, Tuhan yang tidak nyata di dalam kehadirannya. Bagaimana kalau kita di gereja dan kita tidak merasakan kehadiran Tuhan? Saudara, kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, sehingga di gereja kita ini datang hanya kita kewajiban sebagai orang Kristen yang harus pergi ke gereja. Tetapi kita tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, yang selanjutnya yang keempat, tidak ada yang nekat mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu jaminan hidup kita. Saudara, kalau kita ingat akan Abraham, ini benar-benar luar biasa. Bagaimana dia mempercayai Allahnya. Dia tahu ini Allah yang mempunyai janji yang luar biasa. Coba bayangkan, dia tuh ada di lembah Sumeria, asal Abraham, di mana ada kota Ur-Kasdim. Pada waktu itu adalah tempat wilayah termodern, kota metropolis pada zamannya maju, terkenal lembah Sumeria itu. Dan Abraham disuruh Tuhan meninggalkan Ur-Kasdim, dan Abraham meninggalkan Ur-Kasdim. Tempat yang dia sudah nyaman, saudara. Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh meyakini Tuhan, kita harus berani meninggalkan keadaan comfort zone yang nyaman dalam hidup kita. Di mana Abraham berani meninggalkan Ur-Kasdim, dan sejak dia meninggalkan Ur-Kasdim, dia tidak pernah kembali ke Ur-Kasdim. Dia mempercayai janji Tuhan.
Dan dikatakan Ibrani 11 ayat 8 bahwa Tuhan akan menunjukkan tempat yang dituju. Saudara, Abraham percaya dan meninggalkan tempat itu walaupun dia tidak mengerti. Sering saudara, kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, kita tidak mengerti agenda Tuhan. Daud tidak mengerti agenda Tuhan. Mengapa dia harus masuk di lembah yang kelam? Tidak mengerti. Tidak ada satu orang pun yang mengerti agenda Tuhan. Saudara, berat jauh agenda Tuhan. Kita tidak tahu kita di dunia sampai kapan. Tidak ada orang yang tahu. Itu agendanya Tuhan. Kita lihat juga Abraham pada waktu dia mengalami masa kekeringan dalam perjalanannya. Dia tidak kembali ke lembah Sumeria. Dia lari ke Mesir. Dia tetap pada panggilannya. Dan tidak kembali ke Ur-Kasdim. Karena apa? Taat akan panggilannya. Dan mempercayai janji Allah. Di Mesir nyaris kehilangan istri. Dia mempercayai Allahnya. Dia disuruh mempersembahkan anaknya. Dia berikan. Dia lebih memilih Allahnya daripada anaknya. Saudara, ini luar biasa. Ini luar biasa, saudara. Mempercayai Allahnya. Mempertaruhkan Allahnya lebih di atas segala-galanya. Saudara, kalau kita berani bisa melakukan itu, maka Tuhan akan menaruhkan, mempertaruhkan segalanya untuk hidup kita. Dia akan mengatur hidup kita, mengatur keluarga kita, mengatur segala kehidupan kita, mengatur bisnis kita, rumah tangga kita, anak cucu kita. Tuhan atur semuanya. Saudara, Allah itu menjanjikan kepada kita bukan cuma di bumi, sampai di kekekalan. Di kekekalan, saudara, sebab akhirnya kita juga akan sampai di ujung akhir kita. Dan sesudah itu kita akan melihat kekekalan itu. Tidak ada obatnya, nggak ada terapi di sana, nggak ada sakit penyakit, saudara. Dan kalau kita berurusan dengan Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Saudara, tetapi sering hal itu kita tidak mengerti. Kenapa Tuhan buat aku begini? Kenapa Tuhan buat aku begitu? Sementara dia tidak kelihatan. Kita berjalan di jalan yang sepi. Kita sementara kecewa. Tidak ada yang bisa menjanjikan tentang Tuhan. Kita merasa berat hidup ini. Kita merasa lemah hidup ini. Saudara, saudara dan saya belum sempurna. Kita ini masih dalam perjalanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada saat kita menjerit. Ada saatnya mungkin kita meratap untuk mengerti agenda Tuhan yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Tetapi kita mau belajar percaya. Makin hari kuatkan iman percaya kita. Makin hari ayo makin cari Tuhan. Karena selain diri kita, saudara, kita sungguh-sungguh perlu Tuhan yang kita andalkan. Sediakan waktu, saudara. Hiduplah dalam kesucian. Tanpa kesucian, kita tidak bisa berjalan dengan Allah. Kita harus berjalan bersama Tuhan. Dia menjanjikan, saudara, dia bisa dipercaya. Jangan tinggalkan Tuhan. Dia tidak pernah mempermalukan kita. Memang saya katakan agenda Tuhan tidak bisa kita baca. Tapi percaya Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Tapi masa depan yang penuh pengharapan bukan bagi kita sampai pada keturunan-keturunan kita. Saudara, kalau kita berurusan dengan Tuhan, jangan setengah-setengah. Saudara, kita harus ekstrem. Ekstrem itu apa? Sampai kuat. Sampai lebih dari puncak.
Saudara, karena apa? Karena kuasa kegelapan akan menggagalkan arah hidup kita. Dan kita masih merasa, masih ada waktu. Masih ada waktu juga, kita masih menghadapi persoalan. Kita masih menghadapi pergumulan yang kita fokuskan lebih daripada Tuhan. Saudara, kalau kita fokus pada Tuhan, fokus Tuhan juga pada kita. Oleh karena itu, kalau kita berkata, aku perlu Engkau Tuhan, itu bukan karena kita punya masalah. Kita sedang menghadapi problem. Kita sedang menghadapi ekonomi. Kita sedang menghadapi kesehatan rumah tangga. Tapi kita berkata, aku perlu Engkau Tuhan. Karena musuh yang satu ini, yang bahaya sekali, yang yaitu kuasa kegelapan, yang kita tidak bisa lawan dengan kekuatan kita. Dan kita harus dengan kekuatan Tuhan. Baca Efesus 6. Kita tidak bisa, kita harus pakai kekuatan Tuhan, senjata-senjata Allah. Kita memang hidup di dunia, tetapi kita melawan penguasa-penguasa di udara yang ingin menghancurkan hidup kita. Supaya kita kehilangan percaya kita kepada Tuhan. Karena itu setiap hari kita harus datang pada Tuhan. Saudara, kalau kita tidak bisa peka terhadap gerakan kuasa kegelapan dalam hidup kita, maka pada akhirnya kita tidak akan sampai kepada hidup yang menjadi pusatnya Tuhan, yaitu berkenan kepada Allah. Tidak akan sampai. Kalau kita tidak peka akan suara Tuhan, saudara, kita tidak dituntun oleh Tuhan, kita tidak peka, tidak pernah dengar suaranya, maka saudara, kita nggak akan sampai kepada keadaan di mana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh, saya percaya bisnis kita, rumah tangga kita, Tuhan pelihara. Saudara, kita tidak hanya mau sebagai orang Kristen yang cuma kewajiban ke gereja, tapi kita mau sungguh-sungguh mempercayai, andalkan Dia, dan percaya janji-janji Tuhan yang luar biasa pasti digenapi dalam hidupan kita. Sehingga hidup kita akan mengalami keterobosan janji-janji Tuhan. Walaupun Allah tidak bisa dilihat, tapi janjinya pasti kita mengalami terobosan, kemenangan dengan kemenangan yang gilang gemilang akan menjadi milik kita. Sehingga di dunia ini sampai nanti kekekalan kita tidak akan dipermalukan. Tapi kita akan menjadi anak-anak Tuhan, mempelai Kristus yang sungguh-sungguh memberi kemuliaan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita yang kita lalui ini mempercayai janji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu semua dari Tuhan, oleh Tuhan. Dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini, pada saat ini kami berdoa. Biarlah melewati segala perkara di dalam hidup kita. Kita tetap percaya. Mempercayai Engkau lebih dari segala-galanya. Di dalam lembah yang gelap pun, kita mau percaya bahwa penyertaan Tuhan menyertai kita. Sampai dimanapun kita percaya, walaupun kita berada di tebing yang begitu curam, kita percaya ada tangan Tuhan yang mengangkat kita. Sehingga firman Tuhan berkata, sekalipun aku jatuh, aku tidak akan tergeletak. Karena ada tangan yang tidak kita lihat, itu mengangkat kita.
Pagi hari ini kita mau serahkan keluarga kita, anak-anak kita dalam tangan-Mu. Kita percaya Tuhan, Kau tidak akan mempermalukan kami. Kau akan angkat kami, keluarga kami, dan kami percaya biarlah nama di Tuhan dipermuliakan, bahwa di dalam hidup kami, walaupun tidak bisa dilihat, tapi orang bisa melihat di dalam hidup kami ada Tuhan yang menyertai anak-anak kami, keluarga kami, generasi-generasi kami, pekerjaan kami, dan untuk semuanya. Amin.